saya Elma. Saya berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan, nama saya Hedena Tabita Purba. Di sini saya berperan sebagai dokter. Halo, perkenalkan nama saya Dinovan Dengga. Saya sebagai apoteker. Halo, perkenalkan nama saya Kezia Sofisi Tuleru. Di sini saya berperan sebagai perawat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Teresia. Saya berperan sebagai pasien. Halo, nama saya Neva Cahyanita Lambanua. Saya berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Oceantia Sihole. Saya berperan sebagai saudaranya Mika. Halo, perkenalkan nama saya Soldi Kristino. Saya berperan sebagai suami pasien. Di sebuah rumah yang bernuansa putih, tampaknya seorang istri sedang menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Dari mana aja kamu baru pulang? Kamu selingkuh kan dari aku? Loh, aku itu gak selingkuh. Jangan bohong, ini tuh ada buktinya. Kamu tuh chatan kan sama cewek lain. Itu cuma temanku kerja aja. Kamu tega bisa-bisanya nyelingkuhin aku kayak gini. Aku gak sanggup. Loh, kamu kok tiba-tiba jatuh? Kamu ngapain? Loh, kamu ngapain? Tolong, istriku pingsan, tolong. Tiba di rumah sakit, ia semakin khawatir dan langsung membawa istrinya ke ruangan untuk diperiksa. Permisi dok, ini istri saya yang tadi pingsan. Baik, Pak. Kami periksa terlebih dahulu ya, Pak. Baik dok. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Neva, saya mahasiswa keperawatan dari UPH. Saya yang akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin memeriksa gelang tangan Ibu ya Bu. Baik Ibu, Ibu boleh bantu saya untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir ya Bu? Nama saya Mika Teresia, suster. Lahir di Tangerang 28 November 1992. Baik Ibu, datanya sudah sesuai ya Bu. Ya, jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu yang meliputi dari tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Dan pemeriksaan tersebut akan saya lakukan di tempat ini dan kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit. Baiklah Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baik. Jadi saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu, dan kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Dan selagi saya mempersiapkan alat, Ibu boleh beristirahat sejenak ya. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Baik, suster. Setelah istirahat beberapa menit, sang suster pun langsung memeriksa sang pasien. Oke Ibu, saya sudah kembali lagi. Baik, sebelumnya saya ingin mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti ketika pemeriksaan. Jadi, pertama, saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer. Dan yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan Ibu. Kemudian, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Dan saya harap selama pemeriksaan, Ibu tidak berbicara ya Bu, karena dapat mempengaruhi hasil yang nanti didapati. Baik, suster.
Oke, baik Ibu. Jadi pertama saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ibu. Apakah Ibu ingin melakukannya sendiri atau perlu saya bantu, Bu? Baik, Ibu ingin melakukannya sendiri ya, Bu? Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil tekanan darah Ibu yaitu 150/100, suhu Ibu 36,8 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, dan pernapasan Ibu 24 kali per menit. Baiklah Ibu, apakah masih ada yang perlu saya bantu? Tidak ada kok, suster. Tidak ada lagi yang perlu saya bantu ya, Bu. Baik. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa menekan bel yang ada di sebelah sana ya, Bu. Nanti saya atau perawat yang lain akan datang ke kemari untuk membantu Ibu. Bukan pemeriksaan, sang dokter pun bertanya, bagaimana keadaannya saat itu. Setelah itu, dokter menjelaskan masalah apa yang dialami olehnya. Tak lama kemudian, sang suami pun datang. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Gimana, Bu, keadaannya sekarang? Apakah sudah lebih baik? Tidak ada kok, Dok. Saya tuh masih shock doang, jadi kepala saya tuh masih kerasa pusing saja, Dok. Baik, Ibu merasa pusing dan lemas ya, Bu. Jadi, di sini saya ingin memberitahukan tentang kondisi Ibu. Setelah perawat melakukan pemeriksaan, tekanan darah Ibu didapatkan hasilnya itu 150/100. Di mana tekanan tersebut merupakan tekanan darah yang cukup tinggi ya, Bu, atau bisa dikatakan sebagai hipertensi. Tekanan darah yang tinggi ini sangat berbahaya ya, Bu, apabila tidak segera ditangani. Jadi, untuk sementara waktu, Ibu akan dirawat di rumah sakit ini ya, Bu. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami punya untuk kesehatan Ibu. Dan saya juga sudah meresepkan obat untuk Ibu. Jadi, Bapak nanti bisa ambil obatnya ya, Pak, di apotek. Baik, Pak. Baik, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Permisi Pak, saya mau mengambil obat istri saya. Oke Pak, ini obatnya, harganya 50.000 ya Pak. Terima kasih Pak. Tiba-tiba, handphonenya Chris berdering, ternyata itu adalah dari Ose, itu kakaknya Mika. Kalian ada di rumah sakit mana? Oh, rumah sakit Siloam. Oke, aku OTW ke sana ya. Iya, aku tuh bisa kesini tuh aku tadi shock mendapatkan chat kalau Chris tuh selingkuh. Ya udah, tadi aku kaget, aku marah-marahin dia, terus aku ya biasa, mungkin kepalaku jadi pusing, terus aku tiba-tiba pingsan gitu, jadi aku bisa di sini sekarang. Aku tuh sebenarnya nggak sanggup kalau kayak gini mulu. Kalau Chris selingkuhin aku tuh aku nggak bisa, aku tuh stres, aku mati aja. Mika, kamu kenapa, Mika? Suster, sus. Ketika sang pasien sedang emosi, si perawat yang bernama Sophie pun datang untuk menenangkannya. Ibu, tenang ya Bu. Ibu yang sabar. Saya paham apa yang Ibu rasakan sekarang. Tapi dengan kondisi Ibu yang seperti ini akan memperburuk kesehatan Ibu. Jadi, Ibu tenangkan diri, tenangkan hati juga Bu. Dan jangan lupa berdoa, biar perasaan Ibu damai dan bisa berpikir dengan baik. Ingat loh Bu, yang punya hak atas hidup dan mati kita hanya Tuhan Bu. Jadi, Ibu jangan berpikir untuk mengakhiri hidup.